Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian dan bentuk buku besar, ini kita akan membahas tentang cara memposting memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Jadi seperti yang sudah saya bilang, posting itu adalah proses pemindahan dari jurnal ke buku besar, dan posting itu hanya ada di proses pemindahan ini. Jadi nanti kalau dari buku besar dipindah ke neraca saldo itu namanya bukan posting. Jadi posting itu hanya memindah dari jurnal ke buku besar. Ya, ini kalian bisa lihat pengertiannya. Terus caranya melakukan pemindahan itu bagaimana? Cara melakukan pemindahan itu kita cari dulu akunnya di jurnal, ya kan? Lalu setelah kita kan di jurnal itu kan ada akun-akun. Nah, dari akun itu misalkan kita mau memindahkan akun kas dari jurnal, kita berarti cari akun kas di buku besar. Setelah itu yang dipindahkan adalah angkanya. Jadi kalau di jurnal itu kas itu di debit, maka kita pindahkan juga di debit juga, karena ini hanya memindahkan itu kan dipindah tok. Jadi kalau dari kolom debit pindah ke debit, kolom kredit pindah ke kolom kredit juga. Jadi tidak ada tidak ada pemindahan yang dari debit dipindah ke kredit seperti itu, tidak, tapi dipindahkan ke akun yang sama dan tempat yang sama. Jadi debit ke debit, kredit ke kredit, seperti itu pemindahannya. Lalu prosedurnya itu bagaimana? Kita akan baca prosedurnya, langkah-langkahnya. Nah, di sini langkah yang pertama itu pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal, dipindah ke lajur tanggal yang ada di buku besar. Jadi setelah kamu, misalnya kita di jurnal, jurnal pertama itu isinya akun kas, seperti itu. Lalu berarti kan kalau kamu mau pindahkan ke buku besar, berarti kita harus mencari akun kas di buku besar. Setelah ketemu akun kas di buku besar, yang pertama kamu pindahkan itu adalah tanggalnya. Nah, kalau kita kan masih belajarnya pakai jurnal umum ya. Jadi kalau bentuknya jurnal umum, proses pemindahan ke buku besar itu dilakukan setiap tanggal transaksi. Ya, kenapa setiap tanggal transaksi? Karena kalau kita kan pembelajaran itu kan transaksinya sedikit, tapi kalau perusahaan yang beneran itu transaksinya banyak. Kalau tidak setiap hari, coba bayangkan ya, kalau kamu itu postingnya hanya 1 bulan sekali, terus setiap hari itu ada 100 transaksi, berarti sebulan sekali itu ada 3000 transaksi. Coba kamu postingnya pasti akan mumet, ya tidak. Makanya kalau pakai jurnal umum, nanti postingnya itu dilakukan setiap tanggal transaksi, seperti itu. Lalu setelah kita memindahkan tanggal, kita pindahkan jumlah yang di debit atau jumlah yang di kredit dari jurnal ke dalam buku besar, seperti tadi saya sudah jelaskan. Jadi di jurnal, di sini jurnal di sini, misalkan ini ya misalkan ini, di sini kan ada tanggal, ada akun, ada ada saldo. Di sini saldonya di debit ya, angkanya di debit. Jadi kalau misalkan yang pertama di sini jurnalnya adalah akunnya kas, maka kita harus mencari buku besarnya. Buku besarnya itu akun kas juga, seperti itu. Makanya sebelum kita itu posting, kamu itu di sini kalau kamu membuat buku besar, itu buku besarnya formatnya harus dibuat dulu seperti ini dulu. Ya, harus dibuat dulu. Jadi kita dari jurnal di sini dihitung ini, kasnya nanti ada berapa. Di sini kasnya selama satu ini kasnya ada berapa. Jadi kamu bisa berarti kamu bisa merancang nanti buku besar kasnya itu berapa baris, seperti itu. Ya. Jadi ini kas, kita cari buku besar kas.
Ya, ini udah ketemu buku besar kas di sini. Terus yang pertama harus kamu lakukan adalah pindahkan tanggal dari jurnal ke buku besar. Berarti ini tanggal 1 bulan 7 2017 kita pindahkan ke buku besar. Taruh di sini tanggalnya. Nah, seperti ini. Ya, sudah dipindahkan. Lalu cara yang kedua seperti yang ada di sini, pindahkan jumlah debit atau jumlah yang dikredit di jurnal ke dalam buku besar. Nah, kita lihat di jurnal, di sini akun kas itu ada di sebelah debit. Ya, akun kas itu ada di sebelah debit. Maka akun kas di sini kita pindahkan, ini angkanya kita pindahkan ke buku besar juga sebelah debit. Nah, di sini kita pindahkan di sini. Nah, 150 seperti itu. Oke. Lalu perintah yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi jurnal sebagai tanda telah dipindahkan jumlah telah dipindahkan ke buku besar. Jadi maksudnya seperti ini. Ini akun kas itu kan ada nomornya di sini. Nomornya adalah 101. Ya. Nah, ini dipindahkan ke jurnal di kolom referensi di sini. Nah, di sini dipindah ke dalam 101. Kalau angka ini sudah dipindah ke buku besar sebagai bukti bahwa kamu sudah posting. Kalau kamu belum posting, ini angkanya belum diisi. Ini angkanya belum diisi. Ya, jadi isi referensi ini setelah angka ini dipindahkan ke buku besar. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya nomor 4, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi atau kolom ref di buku besar setiap pemindah bukuan terjadi. Nah, di sini kan di jurnal ada kolom ref, di buku besar itu juga adalah kolom ref. Nah, kolom ref di buku besar ini adalah isinya nama jurnal dengan halaman jurnal. Nah, misalkan ini kita membuatnya jurnal umum, maka nama jurnalnya adalah jurnal umum. Lalu ini halaman keberapa sih kas ini kan kalau kita catat di buku ini paling 1 halaman, maka kita anggap saja ini jurnal umum halaman 1. Maka di buku besarnya ditulis, jadi kita angka ini diambil dari mana? Angka ini diambil dari jurnal umum halaman 1 seperti itu. Nah, ini jadi diambil dari jurnal umum halaman 1. Sudah. Lalu selanjutnya langkah yang kelima, penjelasan singkat dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. Jadi ini keterangan di buku besar ini diambil dari mana? Keterangan di buku besar itu diambil dari keterangan di jurnal. Jadi di sini di jurnal kan keterangannya penyerahan modal awal. Nah, ini kita pindahkan ke buku besar. Nah, di sini kita pindahkan ke buku besar. Kalau di sini biasanya ini kita lihat di sini kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. Jadi kebanyakan diisi seperti ini, tapi kalau di jurnal itu tidak ada, kebanyakan mengabaikan, terus tulisannya hanya tulisan posting seperti itu ya. Jadi itu langkah-langkah untuk melakukan posting. Lalu Bu, ini kolom saldo itu untuk apa? Saldo, jadi saldo itu dinamakan dengan kalau kita kepikiran saldo itu apa? Saldo itu sisa. Kamu misalkan punya HP pulsa, saldo pulsamu masih berapa? Berarti kan sisa pulsa saldomu sisa pulsamu bulan ini masih berapa. Jadi sisa itu bisa dianggap saldo itu bisa dianggap sisa, ya kan? Bisa dianggap juga hasil dari jumlah, ya, hasil penjumlahan seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, bisa kalian lihat di sini, ini akun kas itu kan di sini
baru ada kolom mutasi 150. Di sini belum ada saldo apapun, maka di sini saldonya sama-sama, karena di sini debit berarti di sini saldonya juga debit, sama 150. Nah, Bu, kalau misalkan ya, ini saya contohkan. Kalau misalkan ini misalkan tanggal 12. Ini misalkan tanggal 10. Tanggal 10 ada transaksi nih. Nah, di sini kredit, pembelian mesin, di sini kredit. Lalu saldonya bagaimana? Nih, jadi kalian perhatikan ya. Jadi kalau di sini debit, di sini kredit, maka nanti ini diselisihkan. Tapi kalau ya ini saya pindah ke sini. Jadi di sini debit, di sini debit, nanti hasilnya harus dijumlahkan. Ya. Saya ulangi lagi. Tadi kan ini posisinya di kredit. Kalau di sini awalnya itu debit, di sininya itu kredit, maka nanti harus dikurangkan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Ya. Tapi kalau ini saya geser ke sini debit, jadi ini sama-sama, ini debit, di sini juga debit, ini kan sama, debit sama debit, maka nanti dijumlahkan. Jadi nanti hasil saldonya kalau seperti ini debit dengan debit berarti dijumlahkan, jumlahnya berarti sama-sama di debit, berarti ini angkanya adalah berarti ini angkanya nanti kalau sama-sama di sini debit, di sini juga debit, maka nanti angkanya adalah sama dengan ini ditambah, dijumlahkan dengan 25, ketemunya 175 gitu ya. Tapi kalau seperti ini, ini debit, di sini kredit, ini kan beda, debit sama kredit, maka harus dikurangkan. Berarti ini caranya adalah ini 150 dikurangi dengan di sini dikurangi dengan 25, ketemunya 125. Bu, kok bisa di debit? Kenapa ini di debit? Kenapa tidak di kredit? Karena di sini ini kan pengurangan itu kan biasanya yang besar dikurangi yang kecil. Ini yang besar itu ada di sebelah debit, maka saldonya tetap di debit. Seperti itu. Tapi ya, kalau contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ini di kredit, terus di sini di debit, berarti harus dikurangkan. Ya, dikurangkan. Nanti saldonya di sini ada di sebelah mana? Saldonya ada di sebelah kredit. Kenapa di sebelah kredit? Dikurangkan itu kan berarti yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang besar, saldo yang besar itu di kredit. Maka nanti saldo akhirnya juga sama di kredit. Berarti ini angkanya. Berarti ini angkanya sama dengan 150 dikurangi 25. Karena 150 itu lebih besar ada di kredit, maka ini saldo akhirnya juga posisinya di kredit. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Sampai sini kita lanjutkan. Itu tadi adalah proses memposting. Nah, ini di sini ada contohnya proses posting itu. Jadi di posting yang pertama, jadi ini jurnalnya. Kamu di sini ada kas yang pertama. Kita masukkan, kita cari dulu akun kas. Ya. Ini kasnya tanggal 1 diposting ke sini. Terus habis itu ini 340 itu diposting tadi dari debit, ini diposting juga ke debit. Terus setelah itu kas itu nomor akunnya berapa? 11 itu dipindahkan ke sini sebagai ini bukti sudah diposting. Terus ini angka referensi angka 4 itu dari mana? Kamu lihat di sini jurnal umum. Di sini halaman 4. Ya, kita ikuti saja di sini. Berarti halaman 4. Bisa kamu tambahkan nama jurnalnya. Jadi jurnal umum halaman 4. Kalau di sini kebetulan cuma halamannya saja. Oke. Nah, terus di sini ada saldo balance. Di sini balance-nya itu cuma 1. Berarti ini model stable 3 kolom. 1 2 3. Nah,
Kalau ini nggak ada debit kreditnya, jadi otomatis di sini. Tapi nanti tugas saya adalah kamu membuat buku besar. Tugasnya adalah staffel yang 4 kolom, dan itu akan lebih mudah daripada yang 3 kolom. Seperti itu. Lalu yang berikutnya pendapatan. Di sini pendapatan tanggal berapa? Tanggal 1. Kita pindahkan tanggal 1 dulu. Kita cari pendapatan. Terus kamu bisa lihat di sini deskripsinya itu dikosongi, jadi bisa diabaikan. Kalau tidak mengabaikan, ya kita isi dengan menerima uang dari langganan. Jadi itu tuliskan di situ. Terus di sini pendapatan, kolomnya kredit, kita pindahkan juga ke kredit. Terus pendapatan itu nomor akunnya 41, kita pindahkan ke referensi jurnal umum. Lalu di referensi buku besar kita isikan dengan page-nya, halaman jurnalnya. Ya. Terus ini balance-nya itu cuma 1, jadi 340. Tidak ada keterangan debit kreditnya. Oke. Terus lalu ini kita lewati dulu. Terus yang selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu apa? Jadi neraca saldo itu tahapan setelah kita memposting ke dalam buku besar, dan angka-angka yang ada di neraca saldo itu mengambilnya semua dari buku besar. Jadi neraca saldo itu apa? Jadi neraca saldo itu adalah, kamu bisa lihat di sini, neraca saldo itu adalah kumpulan akun-akun. Jadi dari akun-akun buku besar itu nanti dikumpulkan, diikhtisarkan, dirangkum dalam neraca saldo. Terus nanti digunakan untuk apa? Untuk mengecek apakah saldo debit dengan saldo kredit yang kita posting ke buku besar itu benar atau tidak. Jadi kalau benar, maka nanti saldo debit dengan kreditnya itu seimbang. Kalau tidak benar, berarti nanti pasti debit sama kreditnya tidak seimbang. Itu cara mudah untuk menentukan benar atau salah, benar atau tidaknya pada saat kita membuat neraca saldo. Terus kita lanjutkan di sini. Jadi trial balance, kamu bisa lihat di sini fungsinya di sini memperlihatkan kesalahan penjurnalan dan pemindah bukuan. Ya, saldo neraca saldo juga bermanfaat dalam menyiapkan laporan keuangan. Jadi ini manfaatnya. Ini terutama manfaatnya yang ini, memperlihatkan kesalahan. Jadi untuk namanya kan trial balance. Trial itu kan uji coba. Trial itu kan uji coba. Terus balance itu keseimbangan. Jadi trial balance atau neraca saldo itu fungsinya adalah untuk menguji coba keseimbangan hasil dari akun-akun buku besar. Apakah proses penjurnalan dan proses postingnya itu sudah benar atau belum. Terus bagaimana cara untuk membuat neraca saldo? Ini gampang sekali langkah-langkahnya. Jadi dikumpulkan semua judul akun dan saldonya. Ya, jumlahkan kolom debit dan kredit, buktikan persamaan pada kedua kolom. Jadi neraca saldo itu bentuknya cuma seperti ini saja. Jadi ada nomor akun, ada debit, ada kredit. Nah, nomor akun sama akun yang ada di sini ini ngambilnya dari buku besar. Jadi kita masukkan semua. Jadi ini kan buku besarnya, nomor akunnya 01, nama buku besarnya kas. Kita masukkan ke sini. Ya, yang kedua ini 02 piutang, kita masukkan di sini. Jadi semua yang ada di buku besar di sini dari atas sampai bawah itu nama akun sama nomor akunnya kita masukkan dulu ke neraca saldo. Setelah itu debit dengan kreditnya ini diambil dari saldo di sini juga. Ya, misalkan di sini saldo kas di sini akhirnya 125 di sebelah debit. Nah, ini dipindahkan ke neraca saldo juga 125 di sebelah debit. Seperti itu. Jadi gampang sekali. Setelah itu langkah yang berikutnya adalah jumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Kalau ini sudah terisi semua, nanti dijumlahkan semua.
debitnya dijumlahkan, kreditnya dijumlahkan. Nanti ini benar atau salah, seperti tadi saya bilang, neraca saldo itu fungsinya adalah untuk mengetahui keseimbangan antara debit sama kredit. Kalau debit sama kredit di sini tidak seimbang maka salah. Nah, ini kebetulan sudah sama, maka paling tidak ini sudah betul, seperti itu. Jadi gampang sekali saat membuat neraca saldo di sini. Ini di bawahnya adalah contohnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memposting, bagaimana caranya kita posting ke buku besar. Ini akan saya berikan caranya. Ini saya hilangkan dulu. Oke, jadi ini tadi kita sudah contohkan yang pertama ya. Jadi kas ini sudah masuk di sini, buku besar kas. Ini enggak ada ya. Nah, ini sudah kita masuk ke sini. Jadi pada saat nanti kamu melakukan posting itu harus urut. Ini diurutkan dulu dari kas, mesin, peralatan, modal, perlengkapan, utang. Jadi urut dari atas. Jangan kamu cari satu persatu kasnya dimasukkan dulu, jangan. Tapi urut dari atas ke bawah per tanggal ya. Tadi kan tanggal ini kas kan sudah masuk ya, sudah masuk di sini. Berarti selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mesin. Nah, kita di sini mesin, maka kita cari buku besar mesin. Set. Nah, di sini mesin ya. Ini kemarin saya gunakan untuk contoh kelas sebelumnya, makanya di sini ada isinya. Harusnya ini belum ada isinya. Mesin. Kita tulis di sini. Di sini mesin tanggal 1 bulan 7. Angkanya berapa? 25. Kita masukkan di sini debit 25. Nah, di sini satunya juga 25. Ini diambil dari keterangan tadi kan jurnal umum page 1. Terus nanti referensi jurnalnya diisi 111. Nah, ini kita isi 111. Sebagai bukti sudah diposting. Lalu selanjutnya model peralatan. Di sini peralatan, kita cari buku besar peralatan. Nah, di sini ya udah ketemu kan? 112. Ini peralatan. Kita isi tanggal keterangannya dulu. Terus tadi peralatan itu di sebelah debit 75. Kita isikan di debit 75. Ya, berarti di sini belum ada apapun di atasnya, maka di sini saldonya otomatis juga 75. Setelah itu, referensi di sini diambil dari tadi jurnal umum page 1, terus di referensi jurnal kita isi 112. Ya, seperti ini. Ya. Terus kita lanjutkan modal ANA. Modal ANA di kredit 250. Kita cari buku besar modal. Modal ANA. Nah, di sini ini kebetulan sudah saya isi ya, kredit 250, di sini kredit 250. Berarti di referensi jurnalnya kita isi 301. Seperti itu ya. Jadi ini satu contohnya seperti itu. Untuk contoh posting nanti dilanjutkan ke bawah. Yang penting buku besarnya itu kamu sudah membuat kolom-kolomnya ini dulu. Jadi pada saat kamu memposting itu kolomnya sudah ada, jadi tinggal mencari. Nah, kolomnya itu nanti dibuat berdasarkan akun yang ada di perusahaan. Nanti di soal ada itu biasanya. Nanti akunnya apa saja itu yang dibuat. Terus saat membuat neraca saldo, jadi neraca saldo itu diambil dari, jadi ini akunnya itu ngambil dari tadi buku besar. Yang pertama akun kas bla bla bla. Ya. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi diambil dari akun kas, piutang. Nah, ini semua dimasukkan akun-akunnya ke sini. Terus angka-angkanya ini juga diambil dari buku besar. Seperti kas, misalkan contoh kas. Kas itu kita lihat. Kas itu hasil akhirnya. Jadi namanya neraca saldo. Berarti saldo, sisa terakhir. Jadi neraca untuk terakhir. Kita lihat di buku besar, terakhirnya saldo kas itu berapa?
terakhirnya saldo kas itu 134.500.000 di sebelah debit, maka ini kita masukkan ke neraca saldo sebelah debit juga. Berapa tadi? 134.500. Nah ini 134.500. Terus lanjut piutang. Piutang kita ambil dari sini juga, saldo akhirnya berapa? 25. Kita masukkan ke sini 25. Nah, terus perlengkapan, kita lihat perlengkapan dari buku besarnya. Di sini ada saldo akhirnya 60 di sebelah debit, maka taruh di sebelah debit. Nah seperti itu. Terus mesin, berapa ini saldo akhirnya? 125, maka kita isikan di debit 125. Seperti itu sampai terakhir. Lalu kalau sudah ini dijumlahkan, kalau jumlahnya sama berarti benar, kalau jumlahnya beda berarti salah, ya. Sudah. Terus ini berarti kita sudah selesai tadi tentang cara posting, ya, langkah-langkah posting dan langkah-langkah untuk membuat neraca saldo. Berikutnya adalah tugas tugas buku besarnya. Kemarin saya sudah membuatkan tugas buku besar, ya. Nah bisa dilihat di sini. Ini kalau kita lihat tugas buku besarnya, ini buku besarnya kita buat dalam bentuk stafel, ya. Ini ada stafel 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Terus langkah-langkahnya adalah kalian membuat format buku besar yang sudah ditentukan. Jadi kalian buat dulu formatnya dulu. Jadi yang dimaksud format buku besar itu apa? Ini loh kolom-kolomnya ini, ya. Jadi formatnya itu disesuaikan dengan ini. Jadi kalian buat formatnya dulu seperti ini, sebanyak di sini. Jadi ini semua akunnya kalian buat dulu buku besarnya, ya. Nanti kalian yang paling banyak barisnya itu kas, ya. Kalau yang lain mungkin nanti bisa dibuat 5 baris, yang kas nanti dibuat 10 baris langsung, karena biasanya kas itu paling banyak, seperti itu, ya. Jadi kalian membuat format seperti ini sebanyak nama akunnya di sini. Ini ada 18 akun, kalian buat dulu semuanya. Nanti silahkan kalian menggunakan akunnya, nomornya ini nomor akunnya. Terus nama akunnya di sini, nama akun Inggris. Kalian bisa diisikan nanti, misalkan cash, misalkan di sini, ya. Cash garing kas, biar kalian sambil mengingat-ingat akun Inggrisnya. Jadi ada akun Inggris sama akun Indonesianya, ya. Terus setelah itu baru kalian posting. Saya sudah memberikan jurnalnya. Jadi jurnalnya itu sudah saya berikan kan tugasnya. Nah itu kalian posting. Contohnya nanti seperti ini, ya. Itu jurnalnya nanti bentuknya pakai akun Inggris, maka nanti kalian di buku besarnya pakai akun Inggris. Nah nanti kalau sudah buat neraca saldo, itu tugasnya, ya. Silahkan nanti kalian kerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya. Terus untuk materi UTS itu nanti materinya yang kita pelajari adalah ada di materi ini. Jadi silahkan kalian pelajari mulai dari awal sampai akhir buku besar. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.